penanaman itu ya lewat kegiatan yang kita atur melalui program-program yang memang sudah kita rencanakan di sekolah. Atau mungkin juga kayak misalnya tentang sapa, salam, gitu, senyum, gitu. Kita juga satu kebiasaan karakter gitu ya. Jadi memang itu udah harus kita biasakan gitu, dari sikap ini. Jadi caranya dan juga mengenalkannya itu ya tadi melalui pembiasaan dari awal. Ketika mereka datang, mengucapkan salam, gitu. Terus cium tangan dulu, gitu ya misalnya. Ya, itu saya penasaran banget nih. Apa saja kegiatan yang dirancang untuk menanamkan nilai moral dan sosial dalam proses pembelajaran? Ya, yang kita rancang dalam nilai sosial dan moral ya tadi kalau pembiasaan ya. Tadi kalau moral itu lebih kepada perbuatan-perbuatan baik ya, kita menggunakan mana perbuatan baik misalnya. Terus kemudian budaya antri gitu ya, antri ketika dia harus menunggu gitu, itu kan termasuk kemampuan sosial juga gitu ya. Itu kita rancang ya tadi kita masukkan dalam kegiatan bermain mereka gitu. Jadi kita buat gitu ya anak-anak tadi ketika ini kan memang lihat ya, jadi waktu awal datang gitu ya, mereka datang salaman sama gurunya, terus kemudian main sama teman-temannya, dikasih kesempatan bermain sama teman-temannya, saling berbagi, saling membantu, saling menolong gitu dalam kegiatan bermain tadi gitu. Kemudian diawali dengan kegiatan berdoa gitu ya. Jadi memang kita rancang mulai dari awal sampai akhir ya tadi gitu, nilai-nilai pembelajaran apa namanya apa tadi sosial gitu ya, kegiatan sosialnya itu gitu ya, dalam sudah tercermin dalam kegiatan main yang kita rancang dalam satu hari itu. Lalu, apakah Ibu mengenalkan tokoh-tokoh pendidikan nasional atau internasional kepada anak-anak? Jika iya, bagaimana cara Ibu mengenalkan? Ya. Jadi kita ngambil momen hari-hari nasional ya. Kemarin gitu ya, bulan April 2 minggu lalu kita mengenalkan Hari Kartini. Terus seminggu lalu mengenalkan Hari Pendidikan Nasional ya. Itu kita mengenalkan pahlawan gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan momen hari ini apa? Hari ini tanggal berapa? 21 April. Kalian tahu nggak kalau 21 April itu adalah hari Kartini. Nah, kita kenalkan lewat film gitu ya, kita media film gitu, mereka nonton dulu siapa sih Kartini atau kita ceritakan. Nah, seperti itu. Jadi kita ambil untuk mengenalkannya lewat tadi tema-tema yang kondisional gitu ya, apanya sesuai dengan waktu gitu ya saat itu. Itu juga gitu. Dan juga ada satu momen yang kita lakukan juga setiap hari Senin, itu ada upacara bendera. Ada upacara bendera, kemudian salah satunya kita mengheningkan cipta. Ada mengheningkan cipta. Nah, anak tadinya awalnya nggak ngerti mengheningkan cipta atau berdoa. Buat siapa doanya? Kalau selama ini kita mungkin dia anak mengenalnya doanya itu untuknya dirinya sendiri ya, mau belajar, mau orang tua gitu. Tapi dia ternyata ada satu kali dalam sepekan itu di dalam upacara atau upacara mengheningkan cipta untuk mengenang jasa pahlawan gitu, yang telah berjasa untuk negeri ini seperti itu. Jadi terus dia siapa sih pahlawan gitu. Nah, kita kenalkan itu tadi lewat momen-momen nasional tadi di 17-an gitu, di bulan Agustus itu paling kuat kita biasanya mengenalin sosok pahlawan gitu. Kalau internasional belum ya, kita belum pernah kita lebih fokus sama pahlawan nasional. Adakah pemikiran tokoh pendidikan tertentu yang menjadi inspirasi dalam praktik mengajar? Ya, yang pasti ya kita dikenalkan sama tokoh Hajar Dondar ya, Dinasom apa tuh istilahnya ya. Jadi kita itu jadi buat kita ya para guru, para pendidik sebagai inspirator.
bagaimana pendapat Ibu tentang kurikulum PAUD saat ini? Kalau kurikulum sih sebenarnya yang sudah dibuat ya, kalau sekarang namanya kurikulum nasional, tadinya kurikulum merdeka, terus kemudian diubah kurikulum nasional, terus kemarin ada yang metodenya deep learning gitu ya. Sebenarnya ya bagus ya kita ya. Tentunya kurikulum itu sudah dirancang oleh para ahli pakar ya, yang memang memahami memang secara pakar, secara kalian mereka concern ya di dalam pendidikan anak usia ini gitu ya. Jadi dan bukan cuma bukan cuma para ahli pendidikan, juga ada psikolog, ada gitu ya. Ya tentunya gitu ya. Kalau kita sih melihatnya udah cukup bagus gitu ya. Tinggal memang aplikasinya kita para guru itu yang belum secara semuanya lah gitu ya. Belum semua guru itu memahami dengan baik. Jadi memang kalau konsepnya udah bagus gitu, karena memang punya capaian-capaian target gitu ya, sesuai usia perkembangan anaknya gitu ya, dilihat dari sisi perkembangan. Jadi kalau dari sisi konsep, kalau menurut saya ya bagus sekali gitu ya, memang sudah disesuaikan dengan untuk pelayanan pendidikan anak usia dini itu sendiri gitu ya. Cuman memang kendalanya gitu ya, bagi kami para praktik gitu, para pengajar yang ada di lapangan ya, belum semuanya kita memahami gitu dengan baik gitu. Sehingga tujuan-tujuan dari konsep yang sudah dibuat oleh kurikulum itu ya belum sepenuhnya ya tercapai gitu ya. Mungkin istilahnya baru kulit-kulitnya aja kali gitu ya istilahnya gitu. Belum gitu. Karena memang tadi ya belum semuanya kita para pendidik itu memahami. Jadi memang perlu lah gitu ya, guru itu diberikan kesempatan untuk belajar memahami kurikulum itu sendiri supaya bisa dimanfaatkan, dipergunakan di lembaga di sekolahnya gitu. Apakah Ibu pernah mengetahui praktik pendidikan PAUD dari negara lain? Jika ya, adakah hal yang menurut Ibu patut diterapkan di Indonesia? Kalau saya melihatnya suka baca ya praktek model pendidikan di Finlandia, Australia, di mana tuh ya, pokoknya negara-negara yang maju ya, itu anak-anak itu lebih ditekankan pada kematangan sosial dan emosi ya. Nah itu yang memang bagus. Nah ini yang belum yang itu yang kayaknya itu yang coba diterapkan ya. Jadi memang kalau di Indonesia kan enggak, anak PAUD udah dijelin sama calistung gitu ya. Jadi lebih memperhatikan secara kognitifnya saja, sedangkan tadi ya karakter, moral, agama, terus emosional itu belum matang gitu ya. Itu gitu ya. Jadi kalau saya lihat sih harusnya Indonesia itu juga bisa melihat ke sana gitu ya. Malah kalau saya lihat tuh, pernah saya lihat kalau di pendidikan anak yang PAUD anak Cina tuh, yang namanya Cina lucu gitu, saya lihat tuh Instagramnya ya, itu anak-anak itu ya bener-bener life skill ya, dia ngerjain kegiatan-kegiatan yang orang besar ya, gitu, life skill gitu, cuci, beras, motong kayu, memukul kayu, jadi bener-bener, jadi mereka tuh gegar-gegar pokoknya gitu. Baru saya lihat kemarin, jadi yang kayak gitu-gitu tuh belum ada di Indonesia gitu ya. Jadi itu bagus juga diadopsi buat kita ya, menurut saya gitu ya. Nah makanya mungkin perlu dibikin lagi kali ya kurikulum yang memang bisa lah gitu. Jadi nggak, anak itu nggak dibebankan dengan banyak beban gitu ya. Jadi biar aja gitu. Justru itu yang penting gitu ya, karena perkembangan kan, kalau kita kan anak TK tuntutan orang tua ya. Karena kenapa, di SD-nya udah dituntut gitu ya, mau nggak mau. Jadi di SD itu, mohon maaf ya, tuh di SD itu anak masuk SD nih ya, yang usia 6 tahun 7 tahun ini mau masuk SD, itu dites, suruh dites baca tulis itu. Lah kan kasihan kalau yang belum bisa, ada kan. Nah itu jadi bukan di tes yang lain gitu ya, jadi tes baca itu. Jadi karena tuntutannya realnya di masyarakat seperti itu, akhirnya
dituntutnya anak umur itu sudah bisa baca tulis gitu ya, supaya tadi dia siap di SD gitu. Itu juga yang salah, makanya saya bingung gitu ya, harusnya ada sinergi ya gitu ya antara, karena istilahnya gini, sudah dibuat sih kurikulumnya ya, di kurikulum nasional Merdeka ini PAUD ini sebagai PAUD ini adalah fondasinya gitu ya, sehingga ketika dia masuk SD dia udah siap gitu lebih. Nah cuman kan memang kalau PAUD itu tidak fokus bener-bener baca tulis, dia belajar kita hanya tadi kan mungkin teman-teman lihat tadi ya, kita ajarkan keaksaraan gitu ya, baik itu angka maupun huruf, membaca ya lewat lagu aja, sambil dia menulis gitu ya, seperti itu aja kan. Bacanya hari ini ada apa, Kamis hurufnya apa saja kan, dia baca hurufnya ABC sampai Z, A B C D gitu, kalau hurufnya apa depannya gitu ya, paling saya kita di situ aja begitu, jadi lebih mengenalkan akan itu seperti itu gitu. Tapi akhirnya dia bisa juga, hari ini temanya buah, buah itu hurufnya apa, buah kita kenalkan ini buah, bunga, nah, ini bunga, hurufnya apa aja mereka bisa huruf B, U, N, G, A, tapi ya kita lebih seperti itu kalau di PAUD ya gitu. Karena kita apa namanya tadi gitu, sifatnya baru pengenalan gitu ya. Ya harusnya tugas itu dikerjakan, belajar baca itu ya itu harusnya SD ya, tapi nggak tahu di guru SD maunya terima apa, terima jadi gitu ya. Ya kan satu sisi memang tidak dibenarkan gitu ya, kita mendrill ya, dipaksa gitu kan, mendrill anak ya sendiri aja, anak kan mungkin ya, untuk bisa gerakin motoriknya itu susah. Jadi kalau pagi-pagi kan tadi kakak lihat kita senang anak saya, nggak semua mau gerakin badan gitu kan, padahal penting ya ketika dia gerakin badan itu secara nggak memberikan stimulus buat dia siap gitu, siap secara motorik, kalau disuruh nulis sudah bisa siap gitu kan, kayak gitu kan. Kan kalau udah dia kan harus nulis banyak gitu kan, bisa gitu kan, nah gitu jadi memang kita lebih memberikan stimulus, pembiasaan dulu gitu ya, supaya dia matang gitu ya, perkembangan secara fisiknya juga gitu, secara emosionalnya juga. Kalau udah matang begitu sebenarnya buat saya sih pribadi, saya sebagai guru ya pengalaman ini, kalau udah dia di situ matang di situ, insya Allah dah tinggal ngikutin, bisa baca tulis tuh bisa gitu. Kalau memang dia nanti dikembangkan secara optimal gitu, seperti itu ya. Selanjutnya, menurut Ibu, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam pelaksanaan pembelajaran di PAUD saat ini? Tantangan terbesar buat saya, Ya. buat pribadi ya, menurut saya ya. Kalau saya tadi kan di awal gitu ya, kalau buat saya kan kita nih terus terang ya, tadi masalah kurikulum tadi ya, kita ganti konsepnya udah bagus, cuman di sininya di prakteknya di kitanya gitu ya, secara langsung tuh belum kita punya basic, punya ilmunya lah gitu ya, punya pengetahuannya gitu. Makanya ya tantangan buat saya kan gitu ya, dan ini guru ini harus belajar cepat ya, tantangan buat saya gitu, ngikutin gitu. Jadi kan ada istilahnya, ada ganti menteri ganti kurikulum, bener banget, bikin kita pusing gitu. Jadi tantangannya buat saya seperti itu gitu, gurunya harus terus belajar. Dan tadi ya nggak semua ya, cara saya pribadi sih emang ngerasain lah gitu ya, karena memang kapasitas kita backgroundnya bukan orang guru ya, guru PAUD gitu ya, tentu buat kita itu ya kayak orang diajak lari maraton ya, paham ya? Kan susah ya, lari diajak langsung lari cepet gitu ya, nah menurut saya gitu, itu tantangan buat kita gitu. Jadi tantangannya kita harus speed gitu, belajarnya cepet tek gitu seperti itu. Baik. Menurut Ibu, apa peran teknologi di dalam pendidikan PAUD dan apa kendala penggunaannya? Teknologi bantu banget ya, terus terang gitu ya. Tadi teman-teman melihat ya, kita butuh
untuk bisa memberi. Nah nih, anak-anak usia dini itu kan anak-anak yang berpikirnya konkret, nyata. Nah, jadi kita mungkin ini yang namanya kan udah biasa kita nyalain gede gitu ya, teknologi dalam bentuk gitu ya, contohnya itu. Sehingga anak langsung melihat nyata gitu lewat lewat tayangan dari laptop gitu yang kita itu apa tampilkan gitu untuk sama anak-anak. Kayak hari ini kayak kemarin gitu, waktu hari Senin kan kita mengenalkan tanaman bunga. Bunga itu dari mana sih, prosesnya seperti apa sih bisa jadi bunga, itu dicontohin, kita tayangin lewat YouTube. Oh anak-anak, oh gitu kan, nggak begitu kan gitu. Jadi kita memanfaatkannya kita untuk bisa memberikan gambaran secara real gitu ya, walaupun dalam bentuk tontonan ya kepada anak. Itu sekarang anak membekas gitu. Jadi saya sih menilainya teknologi itu sangat berguna buat kita gitu, perannya sangat sangat besar ya gitu. Iya. Terus kendala penggunaannya ya, kendalanya ya kalau secara itu lebih teknis ya, lebih pada mungkin ketersediaannya gitu ya, nggak semua PAUD, karena ini gini, mohon maaf ya, PAUD yang kalian datang itu bukan PAUD formal yang secara kemampuan itu besar gitu ya. Jadi memang ini kita punya ini mesti nyicil dulu beli punya laptop gitu ya, karena kan beda ya dengan sekolah PAUD yang formal di bawah yayasan, memang duitnya banyak gitu ya. Belum punya screen tuh ya, yang proyektor kan itu mahal kan, apa namanya yang buat ya kan proyektor bukan apa namanya yang buat filmnya buat nyambung itu. Oh ya, iya, LCD, HDM ya HDM-nya ya, yang itunya yang buat proyektor ya, iya itulah. itu Ya itu kan mahal gitu ya. Kendalanya buat saya, buat kita nih PAUD formal yang ada di tengah masyarakat ini ya gitu, kendalanya belum bisa kebeli gitu. Dan yang kedua tentunya kendalanya adalah kemampuan para guru untuk memanfaatkan teknologi ini juga, skillnya ya adalah satu kendala gitu, ya. Jadi selain keterbatasan sarana dan juga skill kita sebagai guru untuk memanfaatkan teknologi ya, emang kayaknya ya tadi saya bilang teknologi penting, tapi kan tadi ya kita harus belajar tadi kan, kendalanya apa nih kurikulum gitu, gitu. Kita benar-benar harus belajar. Jadi guru PAUD itu harus serba bisa. Harus bisa ngajar, harus bisa bikin program, konsep, harus bisa nyanyi, harus bisa mengoperasikan ini laptop, LCD itu segala macam. Jadi harus serba bisa. Gitu. Baik, pertanyaan terakhir Bu, Ya. bagaimana Ibu memastikan bahwa pendidikan karakter, pengenalan budaya, nilai-nilai dari tokoh nasional, serta perkembangan zaman dapat diintegrasikan dalam kegiatan belajar anak-anak di PAUD dengan cara yang inklusif atau ramah bagi semua anak tanpa diskriminasi? Ya, memastikan bahwa pendidikan karakternya itu semua ya, budaya, tentang pengenalan budaya, nilai-nilai daripada tokoh-tokoh dalam kegiatan PAUD ya, tadinya dipastikannya itu ya tadi ya, ketika kita buat sebuah perencanaan, kemudian dari perencanaan itu apa indikator capaian dari situnya gitu kan, penilaiannya, terus kemudian kita evaluasi ada penilaian gimana dari gitu, dari apa namanya hasil belajarnya. Jadi untuk bisa memastikannya tadi butuh perencanaan, butuh indikator penilaian, kemudian butuh evaluasi, ya kan begitu ya. Tapi itu kayak gitu, jawabannya kan kurang tahu. Sudah Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.